Astaga, taksi macam apa ini? Sangat jelek, kursinya keras. Sobek. Tunggu Pak, hentikan mobilnya. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang sopir taksi miskin yang hanya ingin mencari nafkah untuk putrinya. Namun hari itu, pintu taksinya dibuka oleh seorang wanita kaya yang langsung menghina mobilnya, kursinya, bahkan dirinya. Rasman hanya diam. Sampai layar ponselnya menyala, menampilkan foto putrinya, Naya, dengan senyum polos dan boneka kelinci lusuh yang selalu ia bawa. Wanita kaya itu melihat foto tersebut, dan wajah angkuhnya seketika hancur. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Karena gadis di foto itu terlihat persis seperti anak kandungnya yang hilang 15 tahun lalu. Dan sejak detik itu, perjalanan singkat di dalam taksi berubah menjadi awal dari kisah yang mengguncang 3 hati, membuka rahasia kelam, dan mempertemukan kembali sesuatu yang dulu hilang. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Udara pagi itu begitu lembut, seperti embusan napas kota yang masih setengah sadar dari tidur panjangnya. Cahaya matahari pertama menyusup melalui celah atap seng rumah kontrakan Rasman, membentuk garis-garis tipis di lantai semen yang dingin. Suara burung yang berkicau di atas kabel listrik terdengar samar, seakan memberi salam pembuka untuk hari yang entah akan membawa berkah atau ujian. Di dalam kamar kecil yang hanya muat satu kasur tipis dan lemari kayu tua, Rasman sedang duduk di kursi plastik yang warnanya sudah memudar. Di pangkuannya ada setrikaan tua yang ia gunakan dengan hati-hati untuk merapikan seragam sekolah Naya. Gerakan tangannya lambat, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang merawat sesuatu yang sangat penting baginya. Baju itu tidak baru. Warnanya agak kusam di bagian kerah, tetapi setiap garis lipatnya ia rapikan dengan telaten. Rasman tahu betul anaknya akan tersenyum kalau melihat baju itu kembali rapi. Senyum itu adalah bahan bakar hidupnya. Di atas meja kecil, termos air panas mengeluarkan sedikit uap. 2 gelas kopi hitam terisi setengah. Satu untuknya dan satu lagi untuk Naya meski sebenarnya Naya tidak terlalu suka kopi. Naya hanya menghirup sedikit. Katanya biar matanya terbuka. Rasman selalu tertawa mendengar alasan itu. Di balik kain tirai tipis, suara langkah kaki terdengar pelan. "Yah." Naya muncul sambil mengucek mata. Gadis itu berjalan setengah tertidur menuju kursi ayahnya. Rambutnya berantakan, dan selimut masih tersampir di bahunya. Wajahnya yang polos dan belum sepenuhnya terjaga membuat hati Rasman melembut. "Kamu belum waktunya bangun, sayang." Ayah dari tadi nyetrika. Naya duduk di lantai, menyandarkan dagu pada lututnya. "Biar aku yang lanjutin." "Nggak usah. Kamu siap-siap aja. Hari ini ada ulangan, kan?" Naya mengangguk pelan, lalu meraih gelas kopi kecil itu. "Ayah kok tahu?" "Ayah hafal jadwal kamu. Kamu pikir siapa yang ingetin kamu tiap pekan?" Naya tertawa kecil, lalu berdiri dan mulai merapikan rambutnya di depan cermin kecil di dinding. Di ujung tas sekolahnya, gantungan boneka kelinci kecil bergoyang ringan. Boneka itu sudah kusam, bulunya lusuh, dan bagian telinganya dijahit ulang oleh Naya sendiri beberapa tahun lalu. Meski begitu, ia selalu membawanya. "Yah, kelincinya makin jelek ya." "Jelek dari mana?" "Ayah lihat sendiri. Bulunya sudah kayak rumput kering." "Tapi kamu masih bawa." Naya tersenyum, memegang boneka kecil itu seakan sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada bentuknya. "Kan ayah yang kasih. Naya nggak bakal buang." Rasman menunduk sejenak. Ada sesuatu di dada yang terasa hangat sekaligus perih setiap mendengar Naya bilang begitu.
Hatinya tidak pernah berhenti bersyukur pada Allah, karena dirinya diberi kesempatan merawat anak itu. Setelah itu, mereka sarapan dengan menu sederhana, roti tawar dan telur dadar tipis. Rasman makan perlahan, sementara Naya sesekali mendorong telur ke piring ayahnya. Ayah makan setengah punyaku. Kamu aja yang makan. Kalau aku makan banyak nanti aku ngantuk. Rasman menghela napas panjang tapi menuruti. Di rumah kecil itu, kasih sayang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata panjang, namun hadir dalam bentuk kecil seperti inilah. Begitu waktu menunjukkan pukul 6 lewat, mereka keluar rumah. Gang kecil tempat kontrakan itu berada masih basah oleh sisa hujan semalam. Sepeda motor ibu-ibu lewat membawa sayur mayur. Anak-anak kecil baru bangun dan masih menggigil di depan ember mandi. Aroma gorengan dari warung Bu Reni menyeruak, mengisi udara. Rasman dan Naya berjalan berdampingan. Naya menggendong tasnya, melangkah dengan ringan, sementara Rasman menuntun langkah dengan beban yang ia sembunyikan rapat-rapat. Di ujung gang, mobil taksi tua milik perusahaan sudah terparkir. Warnanya kuning pudar, catnya banyak terkelupas, dan kaca depannya ada sedikit goresan. Namun bagi Rasman, mobil itu seperti teman lama yang selalu menemaninya pulang pergi mengumpulkan rupiah. Naya memegangi lengan ayahnya sebentar. Ya. Iya. Ayah jangan lupa makan siang ya. Rasman mengangguk sambil mengusap kepala anaknya. Kamu juga hati-hati. Jangan pulang terlalu sore. Kalau ayah bisa jemput aku sore ini, aku senang. Kalau gak pas ada penumpang, ayah usahakan. Naya memeluk ayahnya erat-erat sebelum melangkah pergi. Gantungan boneka kelincinya bergoyang ke kiri dan kanan saat ia berjalan, seperti melambai pada Rasman yang terus menatap hingga bayangannya hilang di belokan. Setelah itu Rasman masuk ke taksi. Ia meraba dashboard mobil, menyalakan mesin tua itu, lalu membenarkan dudukan ponselnya. Layar ponselnya menyala otomatis, menampilkan foto Naya di depan gerbang sekolah dengan boneka kelinci kecil itu. Foto itu selalu menjadi kekuatan sebelum ia bekerja. Allah jaga anakku hari ini, gumamnya, menatap layar itu beberapa detik sebelum mengemudi keluar pangkalan. Pagi berjalan cukup baik. Rasman mendapatkan beberapa penumpang ramah yang memberi ongkos pas dan sesekali menambahkan uang lebih karena merasa kasihan melihat taksinya yang tua. Ia sempat berhenti sebentar di pinggir jalan hanya untuk minum air putih, mengatur napas, dan menenangkan pikirannya. Namun tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit, ponselnya berbunyi pelan. Notifikasi dari kantor. Permintaan penjemputan dari daerah perkantoran elit. Letak lokasinya tidak begitu jauh, tetapi wilayah itu selalu membuat Rasman gugup. Jalanannya bersih, mobil-mobil mewah berjejer, dan orang-orang yang melintas memakai pakaian rapi yang wangi parfum mahal. Rasman selalu merasa seperti orang asing di sana. Tetap saja, ia menerima panggilan itu. Ia butuh uang. Ketika sampai di lokasi penjemputan, di depan gedung kaca besar yang menjulang tinggi, seseorang sudah berdiri sambil mengetuk-ngetuk sepatu hak tingginya ke lantai marmer. Wanita itu memakai kemeja putih elegan yang dijahit pas di tubuhnya, rok pensil hitam yang jatuh rapi, dan tas tangan mahal dengan logo berkilau. Miranda. Rasman tentu tidak mengenalnya. Tetapi tatapan wanita itu sudah membuat dadanya mengeras. Ia membuka pintu belakang taksi dengan gerakan cepat. Seolah taksi itu adalah kendaraan kelas bawah yang tidak pantas dijamah. Begitu masuk, hal pertama yang ia lakukan adalah menutup hidungnya halus dengan tangan sambil mendesah panjang. Astaga! Gumamnya pelan namun jelas terdengar. Aroma apa ini? Rasman menelan ludah. Selamat siang, Bu. Kemana? Ke kantor Maharaya Fashion. Jangan lewat jalur lambat. Saya tidak punya waktu. Rasman mengangguk dan mulai menjalankan taksi. Namun sepanjang beberapa meter pertama, Miranda sudah lebih banyak mengeluh daripada bernapas. Kursinya keras. Joknya sobek. Kok bisa-bisanya perusahaan taksi punya kendaraan seperti ini? Tidak standar sama sekali. Rasman tidak menjawab. Ia selalu memilih diam. Dia membuat luka tidak semakin dalam. Dia membuat penilaian orang tidak terus menggulung seperti badai.
Miranda menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi muak. Dan Bapak tidak pakai parfum. Tolong ya, kalau melayani pelanggan, penampilan itu penting. Sopir taksi di luar negeri tidak begini. Ucapan itu menusuk. Namun Rasman tetap tenang. Maaf, Bu. AC mobilnya kurang dingin. Saya sudah coba perbaiki. Sudah. Miranda memotong cepat. Kalau Bapak mulai beralasan, saya turun saja. Taksi itu melaju pelan melewati deretan gedung tinggi. Rasman menatap lurus ke depan, sementara jemarinya menggenggam setir lebih kuat. Lalu, sesuatu terjadi. Saat taksi berhenti sebentar di lampu merah, layar ponsel Rasman menyala otomatis. Ia tidak menyentuh apapun. Sistem ponsel itu memang sering hidup sendiri. Dan foto itu muncul. Foto Naya. Boneka kelinci kecil yang tergantung di tasnya. Cahaya matahari mengenai layar itu, membuat bentuk kelinci itu terlihat sangat jelas dari belakang. Miranda yang tadinya memandang jendela, tiba-tiba menoleh pelan. Pandangannya tertarik pada cahaya ponsel itu. Matanya mempersempit fokus, bibirnya mulai terbuka sedikit, dan napasnya berubah lebih cepat. Rasman tidak menyadari. Ia hanya menunggu lampu berubah hijau. Namun dari belakang, Miranda seakan melihat sesuatu yang merenggut separuh jiwanya. Dia bersandar maju. Matanya membesar. Tangannya terangkat pelan. Seperti ingin menyentuh layar itu namun tidak berani. Lalu keluar suara lirih, patah, dan penuh gentaran. Pak, berhenti. Rasman menoleh sebentar lewat kaca spion. Iya, Bu. Berhenti sekarang. Nada itu bukan nada kesal, tetapi ketakutan. Taksi menepi pelan. Mesin masih menyala. Jalanan ramai. Tetapi dunia di dalam taksi itu terasa sangat sunyi. Miranda bersandar lagi, menutup mulut dengan jari. Tubuhnya bergetar. Pak. Suaranya parau. Gadis di foto itu. Siapa? Tatapannya tidak lepas dari layar ponsel itu. Seolah foto itu membuka pintu masa lalu yang selama bertahun-tahun ia tutup rapat, bahkan dengan jiwanya sendiri. Dan dari sinilah, hidup mereka mulai berubah. Taksi milik Rasman menepi sedekat mungkin ke trotoar agar tidak mengganggu kendaraan lain. Suasana jalanan siang itu padat. Suara klakson bersahut dari kejauhan, dan aroma aspal panas mulai naik perlahan. Namun di dalam taksi, udara terasa berbeda. Udara seolah berhenti mengalir begitu saja. Miranda menunduk. Satu tangan memegang ujung rok dengan sangat kuat. Seakan jika ia melepasnya sedikit saja, tubuhnya akan runtuh. Tangannya yang lain menutupi mulut, menahan sesuatu yang berusaha keluar, entah itu tangis atau teriakan. Rasman memutar tubuhnya sedikit, menoleh melalui kaca spion. Bu, kenapa? Ada apa? Suara Rasman lirih, namun tetap penuh sopan seperti biasanya. Ia bingung melihat perubahan drastis wanita itu. Wanita yang tadi begitu angkuh, begitu dingin, kini seperti seseorang yang kehilangan arah. Miranda mengangkat dagunya perlahan. Mata yang biasanya tegas dan menilai kini dipenuhi ketakutan. Ketakutan yang bukan karena kemarahan, bukan karena jijik, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Pak, gadis di foto itu. Siapa dia? Rasman mengerutkan dahi. Ia menatap ponsel yang masih menampilkan wallpaper. Naya di depan gerbang sekolah, membawa tas dengan gantungan boneka kelinci kecil yang sedikit usang. Senyum anak itu begitu ceria di foto itu. Dia putri saya, Bu. Kalimat itu membuat Miranda menutup matanya kuat-kuat. Helaan napas panjang lepas dari bibirnya. Tapi bukan napas lega. Napas itu berat. Seperti seseorang yang dadanya diremas dari dalam. Putri, Bapak. Katanya perlahan. Bapak yakin? Pertanyaan itu membuat Rasman terdiam. Ia mengangguk. Iya. Usianya masuk 16 tahun di tahun ini. Namanya Naya. Miranda membuka mata seketika. Ada sesuatu yang berkedip di sana. Sesuatu yang tajam, cepat, dan dipenuhi gejolak emosional yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. 16 tahun. Ulang Miranda,
Seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ia memegang kursi depan taksi itu. Jemarinya gemetar. "Pak, bolehkah saya melihat foto itu? Lebih dekat." Rasman memandangnya dengan bingung. Tetapi ia menuruti. Ia melepas ponselnya dari dudukan dashboard dan menyerahkannya melalui celah kursi. Miranda menerima ponsel itu dengan tangan yang sangat hati-hati, seolah yang ia pegang bukan sekadar ponsel, tapi sesuatu yang jauh lebih rapuh. Ia menatap layar itu lama sekali. Matanya bergerak perlahan, mengikuti setiap detail. Wajah Naya, bentuk hidungnya, sorot mata yang bulat dan penuh semangat. Garis dagu, senyum tipis itu, rambut yang dikuncir sederhana. Dan kemudian, boneka kelinci kecil. Miranda mengetuk layar 2 kali untuk memperbesar bagian itu. Gambar boneka itu tampak lebih jelas. Walaupun dengan bulu lusuhnya, telinga yang sudah dijahit ulang dan warna pastel yang sudah memudar. Ia menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya bergetar lagi. "Ini." Suaranya pecah. "Ini bonekanya." Rasman mendengar suara itu, namun tidak mengerti. "Boneka apa, Bu?" Miranda tidak langsung menjawab. Ia menatap foto itu terus. Setiap detik yang berlalu menambah kilatan luka di matanya. Gelang di tangannya. Miranda memperbesar foto ke bagian pergelangan tangan Naya. Gelang kecil warna pastel terlihat di sana. "Ini sama persis." Rasman semakin tidak mengerti. "Mirip dengan apa, Bu?" Miranda menunduk. Bahunya mulai naik turun. "Dengan anak saya." Suaranya hampir tak terdengar. "Dengan putri saya, yang hilang 15 tahun lalu." Rasman mematung. Ia tidak berkedip. "Anak ibu, hilang." Miranda mengangguk pelan. Namun air matanya mulai mengalir melewati pipi dengan tenang, tanpa suara. Tangis yang paling menyakitkan adalah yang tidak berteriak. Yang keluar dari tempat paling dalam diri manusia. "Aku kehilangan putriku saat dia masih bayi. 3 bulan usianya. Pengasuhnya membawa kabur. Polisi mencari. Semua orang mencari. Namun tidak ada satupun jejak. Tidak ada." Miranda berhenti sebentar. Menarik napas goyah. "Aku masih ingat gelang kecil itu. Aku masih ingat boneka kelinci itu. Itu hadiah terakhir yang kubeli sebelum dia hilang." Rasman menunduk dalam-dalam. Ia tahu rasa kehilangan. Ia tahu rasa takut kehilangan. Namun apa yang sedang dialami wanita itu jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan benda atau uang. Miranda memandang langsung ke mata Rasman melalui spion. "Pak." Suaranya berubah. Lebih keras, namun penuh sakit. "Bapak yakin gadis ini putri Bapak?" Pertanyaan itu seperti paku yang didorong perlahan ke dada Rasman. Ia menatap jendela. Tangan di setirnya mulai mengeras. Diam. Beberapa detik ia tidak bersuara. Hanya napasnya yang terdengar berat secara perlahan. Rasman menghembuskan napas panjang, dan akhirnya berkata pelan. "Sebenarnya, saya tidak pernah tahu." Miranda langsung menegakkan tubuh. Matanya membesar. "Bagaimana maksudnya?" Rasman memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan yang jauh lebih sendu. "Dia bukan putri kandung saya, Bu." Kata-kata itu runtuh seperti batu besar jatuh dari ketinggian. Miranda menutup mulut, tubuhnya terdorong sedikit ke belakang, seolah ucapan itu menamparnya tanpa tangan. Rasman melanjutkan. "Saya menemukannya di terminal waktu dia masih bayi. Dibungkus selimut tipis. Ditinggalkan di kursi panjang dekat kios rokok. Tidak ada siapapun yang mencari. Tidak ada siapapun yang menanyakan. Tidak ada identitas." Miranda memejamkan matanya. Air mata jatuh membasahi telapak tangannya. "Saya kira dia dibuang, Bu." Suara Rasman serak, penuh luka lama. "Waktu itu saya merasa Allah menaruh bayi itu di jalan saya. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya ambil dia. Saya rawat dia. Dengan apapun yang saya punya."
Miranda menggenggam ponsel itu begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Semua ciri-ciri cocok. Waktu cocok. Usia cocok. Gelang. Boneka kelinci. Bahkan bentuk wajah itu. Namun di balik rasa terkejut, ada gelombang emosi lain yang melanda dirinya. Harapan dan ketakutan yang saling bertubrukan. Miranda mengusap air matanya dengan gemetar. Pak. Ya. Bisakah saya melihat gadis itu? Melihat Naya. Rasman membalik tubuhnya sedikit. Terkejut. Nada itu bukan nada perintah seperti yang sebelumnya ia dengar. Nada itu. Nada seorang ibu yang kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti. Maksud ibu. Sekarang. Ya. Rasman mengangguk pelan. Baiklah, pikirnya. Kalau ini tentang Naya, ia harus hati-hati. Miranda menarik napas panjang. Lalu berkata lagi. Tolong, antar saya ke rumah Bapak. Namun sebelum Rasman sempat menyalakan mesin dan mengarahkan mobil ke rumahnya. Sebuah mobil hitam besar berhenti mendadak di depan taksi mereka. Pintu belakangnya terbuka sedikit. Terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Miranda menoleh. Wajahnya pucat. Hatinya berkata sesuatu yang mengerikan. Mata Miranda membesar. Merasakan ancaman yang seperti terulang kembali. Tetapi Miranda tahu sangat jelas. Sangat jelas. Dan dari sinilah, semuanya mulai bergerak menuju bahaya yang lebih besar. Mobil hitam itu berhenti dengan cara yang tidak wajar. Remnya berdecit halus. Namun hentakannya cukup membuat beberapa pejalan kaki menoleh dengan wajah penasaran. Kendaraan itu besar, mengkilap, dan kacanya cukup gelap untuk menyembunyikan siapapun yang ada di dalamnya. Namun bagi Miranda, ia tidak perlu melihat jelas untuk tahu siapa yang baru saja datang. Bahunya langsung kaku. Tangannya yang memegang ponsel Rasman gemetar sampai layar itu sedikit bergetar. Tatapan matanya berubah, dari shock menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, ketakutan bercampur kemarahan. Rasman belum mengerti apa yang sedang terjadi. Baginya, itu hanya mobil orang kaya yang parkir sembarangan. Namun ketika pintu mobil itu terbuka sedikit dan seseorang muncul dari balik kaca gelap, atmosfer berubah drastis. Seorang pria, mengenakan jas hitam rapi, berdiri setengah tubuh. Wajahnya mirip patung, bersih, datar, tanpa ekspresi. Namun mata itu mengandung sesuatu yang menusuk. Selamat siang, Nona Miranda. Nada suaranya rendah, tetapi jelas membawa tekanan yang hanya dimengerti orang yang pernah hidup dalam lingkaran keluarga yang penuh rahasia kelam. Miranda menegakkan tubuh, namun napasnya kacau. Rasman bisa melihat perubahan itu dari spion. Wanita yang tadi begitu angkuh kini seperti seseorang yang sedang dikepung masa lalu yang tidak pernah ia ajak berdamai. Pak, tolong jalan, bisik Miranda tiba-tiba. Sekarang, jalan pelan atau cepat, terserah. Yang penting pergi dari sini. Rasman sempat membeku sesaat. Tapi, Bu, dia memanggil ibu. Aku bilang jalan. Suara Miranda pecah. Nada paniknya jelas. Itu cukup untuk membuat Rasman bereaksi. Ia menyalakan mobil, menginjak pedal perlahan, dan taksi itu mulai bergerak. Namun mobil hitam itu ikut bergerak. Bukan mengejar secara terang-terangan, tetapi mengikuti dengan jarak yang sangat mencurigakan. Bu, itu siapa? Rasman bertanya tanpa berani memandang belakang. Suaranya rendah, hanya sebuah gumaman. Miranda menelan ludah. Tangannya yang tadi memegang ponsel kini memegang tasnya erat-erat. Orang yang seharusnya tidak ada di sini. Kalimat itu membuat Rasman merinding. Ia belum tahu apapun. Tapi ia tahu satu hal. Situasi ini bukan lagi tentang pelanggan yang ribut soal bau mobil. Ada sesuatu yang lebih gelap menyertainya. Taksi melaju melewati deretan toko, kemudian masuk ke ruas jalan yang lebih sepi. Mobil hitam itu masih mengikuti. Jaraknya tetap. Tidak menyalip. Tidak mempercepat. Tetapi tidak juga menjauh. Bu, suara Rasman goyah sedikit. Dia mengikuti kita. Miranda menutup wajahnya dengan tangan sejenak. Lalu menyibak rambutnya dengan gerakan kasar.
Emosi dalam dirinya tercampur. Takut, marah, dan luka lama yang terkuak lagi. Aku tahu, jawab Miranda lirih. Aku tahu dia akan muncul kalau aku mendekati sesuatu yang berhubungan dengan anakku. Rasman mengerutkan dahi, bingung sekaligus cemas. Bu, apa hubungannya dengan Naya? Miranda menatap ponsel Rasman lagi. Foto Naya masih terpampang jelas di layar. Segalanya, bisiknya. Mobil hitam itu menyalakan lampu kanan, seakan memberi sinyal entah kepada siapa. Pria yang tadi terlihat kini menatap tajam ke arah taksi mereka. Miranda menelan napas dalam-dalam. Tangan kirinya mencengkeram ujung jok kursi depan, berusaha menahan tubuhnya agar tetap tegak. Pak! Iya, Bu. Jangan menatap ke belakang terlalu sering. Dia akan sadar kalau kita tahu. Rasman mengangguk meski jantungnya berdetak cepat. Siapa dia sebenarnya? Miranda mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa detik ia hanya terdiam. Jalanan terus bergerak. Suara knalpot kendaraan lain bersahutan. Namun di dalam taksi itu hanya ada satu suara. Napas Miranda yang bergetar. Dia orang kepercayaan mantan suami saya. Rasman mengetatkan rahangnya. Mantan suami. Dia yang dulu memerintahkan pengasuh untuk mengambil anak saya. Miranda menunduk. Suaranya pecah lagi. Dia yang membayar orang untuk membuat putri saya hilang. Demi warisan. Kalimat itu membuat udara seperti berhenti mengalir dalam kabin kecil itu. Rasman tidak bisa berkata apa-apa. Ia memegang setir lebih kuat, dan perutnya terasa menciut. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan bersinggungan dengan cerita seperti ini. Miranda melanjutkan, kali ini dengan suara lebih getir. Mantan suami saya. Dia sangat takut kalau warisan keluarga jatuh ke anak saya. Waktu saya mengandung, ayah mertua saya pernah bilang semua warisan akan diberikan kepada cucu, bukan kepada anak kandungnya. Jeda sejenak. Rasman memandangnya lewat spion. Jelas sekali wanita itu sedang berada di batas emosinya. Dan dia tidak ingin bayi itu lahir. Tidak ingin dia tumbuh. Tidak ingin dia punya hak apapun. Miranda memeluk dirinya sendiri. Seakan udara menjadi terlalu dingin. Saya pikir semuanya sudah berakhir saat kami cerai. Saya pikir anak saya hilang karena kesalahan pengasuh. Saya pikir, suaranya melemah. Saya pikir itu takdir. Rasman merasakan dadanya sesak. Tapi ternyata, Miranda menatap layar ponsel lagi. Semua ini direncanakan. Sejak dulu. Mobil hitam itu tiba-tiba mempercepat sedikit. Mendekat hanya beberapa meter dari taksi mereka. Rasman segera membelok ke gang lebih sempit untuk menghindar. Mobil itu ikut masuk. Miranda memegang sandaran kepala kursi depan dan bersandar. Pak, tolong bawa saya ke rumah Bapak. Rasman menoleh cepat. Ke rumah saya? Iya. Saya harus melihat Naya. Sebelum mereka. Miranda berhenti. Suaranya tercekat lagi. Sebelum mereka menyentuh dia. Rasman merasakan sesuatu yang dingin merambat naik dari tulang punggungnya. Bu, maksud ibu. Miranda menatapnya dalam-dalam. Mereka tidak ingin saya tahu bahwa putri saya masih hidup. Hening. Kata-kata itu tidak membentur ruang. Kata-kata itu masuk ke dalam dada Rasman dan menimbulkan gemuruh yang menyakitkan. Taksi berbelok ke jalan samping, meninggalkan area perkantoran. Tapi mobil hitam itu terus mengikutinya. Rasman berusaha tenang, berusaha membuka jarak, namun ruang gerak semakin sempit. Gang itu sunyi. Hanya ada pagar rumah, pot-pot tanaman, dan suara batang pohon yang bergesek tertiup angin. Miranda menunduk, menutup wajahnya. Allah, jangan ambil dia lagi. Bisiknya pelan, hampir seperti doa seorang ibu yang telah kehilangan segalanya. Rasman melihat wajah itu melalui spion. Ada luka yang tidak ia pahami. Ada ketakutan yang tidak bisa ia ukur. Namun satu hal yang ia mengerti sangat jelas. Apapun yang terjadi, Naya dalam bahaya. Ketika taksi keluar dari gang itu dan masuk ke jalan raya lain, Miranda menegakkan tubuhnya, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lebih tegar meski tetap gemetar. Pak Rasman.
Ya, Bu. Aku mohon, bawa aku bertemu anak itu. Rasman menatap jalan ke depan, namun jantungnya seperti digenggam kuat. Iya, Bu. Kita ke rumah saya. Miranda menutup mata. Air mata jatuh pelan, tanpa suara. Namun di belakang mereka, mobil hitam itu masih mengikuti. Dan semakin dekat. Sangat dekat. Dari sinilah, awal ancaman sebenarnya mulai menampakkan wujudnya. Taksi tua itu berbelok meninggalkan kawasan perkantoran elit Jakarta, memasuki jalanan yang semakin sempit dan sepi. Cahaya siang berubah redup ketika langit tertutup awan gelap. Seakan cuaca pun ikut merasakan ketegangan yang sedang menaungi dua manusia di dalam kendaraan itu. Rasman memegang setir dengan kedua tangan yang mulai basah oleh keringat. Bukan karena cuaca panas, tetapi karena bayangan hitam yang terus mengikuti mereka sejak beberapa menit lalu. Mobil hitam itu tidak menyalip, tidak menekan klakson, tidak membuat gerakan provokatif. Tetapi diamnya justru membuat ancaman itu terasa lebih nyata. Miranda duduk tegak, memandang keluar jendela dengan mata yang jauh lebih hidup dibanding saat pertama naik ke taksi. Napasnya masih tersengal, namun kini ada ketetapan hati dalam tatapannya. Pak Rasman, katanya pelan, berapa jauh lagi rumah Bapak? Rasman melirik ke spion. Mobil hitam itu masih mengikuti. Sekitar 15 menit. Bu, kalau jalanan lancar. Miranda mengangguk, meski pikirannya jelas jauh dari rasa tenang. Baik, kita harus cepat. Ia menarik napas yang panjang, kemudian menutup mata beberapa detik. Sebuah tindakan kecil untuk memaksa dirinya kuat. Rasman kembali fokus pada jalan. Di kepalanya, banyak hal mulai berputar, mengikat satu sama lain seperti tali yang ditegangkan. Naya, Miranda, mobil hitam, masa lalu yang entah mengapa menyeret dirinya ke dalam dunia yang tidak pernah ingin ia sentuh. Ia tidak tahu apa-apa tentang keluarga kaya, warisan, dan konflik rumah tangga kelas atas. Ia hanya tahu satu hal, Naya harus aman. Apapun yang terjadi. Jalanan mulai memasuki kawasan pemukiman yang lebih sederhana. Warung-warung semi permanen berjajar di pinggir jalan, beberapa pedagang sayur mendorong gerobaknya, dan anak-anak kecil berlarian sambil membawa bola plastik. Semua tampak biasa, namun bagi Rasman, tidak ada hal yang terasa biasa hari itu. Miranda memperhatikan sekitar dengan gelisah. Pak, apa mereka tahu di mana Bapak tinggal? Nggak mungkin, Bu. Jawab Rasman cepat. Saya tidak pernah berurusan dengan orang-orang seperti itu. Namun jawaban itu tidak membuat Miranda tenang. Ia merapatkan tas ke dadanya, seperti seseorang yang sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Orang itu, suaranya menggema lirih. Dia tidak pernah bergerak tanpa tujuan. Rasman menelan ludah. Dia siapa sebenarnya, Bu? Miranda menarik napas panjang. Menatap jauh keluar jendela. Kamu ingat saya bilang mantan suami saya punya orang kepercayaan? Rasman mengangguk. Itu dia. Namanya Surya. Rasman memejamkan mata sepersekian detik. Iya, nama yang terdengar biasa. Tapi dari cara Miranda mengucapkannya, Rasman tahu nama itu tidak membawa kebaikan. Miranda melanjutkan dengan suara rendah. Dulu, dia selalu ada di dekat mantan suami saya. Diam, patuh, tapi kejam dalam diam. Rasman mendengarkan dengan napas tidak teratur. Dia tahu semua rencana mantan suami saya, termasuk rencana menghilangkan bayi saya. Suasana kabin langsung berubah dingin. Dan kalau dia muncul lagi setelah 15 tahun menghilang dari hidup saya, Miranda menatap spion. Itu berarti mereka tahu sesuatu. Termasuk tentang Naya. Rasman berkata pelan, hampir seperti gumaman. Miranda memejamkan mata. Wajahnya pucat. Taksi itu berbelok memasuki jalan 3 meter yang penuh rumah sempit dan pagar-pagar besi. Semakin dekat dengan rumahnya, semakin cepat detak jantung Rasman. Miranda memeluk tasnya lebih erat. Pak, saya takut mereka akan mendahului kita. Rasman menggenggam setir lebih kuat. Enggak, Bu. Saya yakin mereka nggak tahu jalan kampung ini. Biarpun mobil mereka besar,
Mereka nggak bisa nyelonong seenaknya. Namun meski bibirnya mengatakan itu, hatinya penuh keraguan. Surya bukan orang sembarangan. Jika ia tahu sesuatu, meski kecil, ia bisa mengubahnya menjadi ancaman besar. Ketika taksi memasuki gang utama kompleks kontrakan, Rasman memperlambat laju kendaraan. "Rumah saya sebentar lagi, Bu." Miranda menatap ke depan. Napasnya berhenti sepersekian detik. Di ujung gang, ada beberapa orang berdiri. Mereka tampak seperti warga biasa pada pandangan pertama. Namun tatapan mereka berbeda. Terlalu fokus. Terlalu lama menatap ke arah taksi. Rasman langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Miranda merunduk spontan. "Pak, jangan berhenti di depan rumah." "Tapi Bu, tolong, jauhi titik itu dulu." Taksi berhenti perlahan sebelum tikungan, jauh dari rumah Rasman. Suara musik dangdut dari warung kecil terdengar samar, namun suasana tetap mencekam. Rasman mematikan mesin, dan mereka masih duduk beberapa detik dalam keheningan tegang itu. Akhirnya Miranda bersuara lirih. "Pak, siapapun mereka bukan orang kampung ini." Rasman mengangguk. Ia tahu benar siapa yang tinggal di gang itu. Ia sudah bertahun-tahun di sana. Orang-orang tadi asing. Miranda melanjutkan, "Kalau Surya terlibat, mereka pasti sudah mencium sesuatu." "Bu, mungkin mereka cuma lewat." Miranda menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya sudah hidup cukup lama dengan ketakutan ini. Saya tahu cara orang-orang seperti mereka bergerak. Mereka tidak pernah berdiri tanpa alasan." Rasman terdiam. Ia tiba-tiba teringat Naya. Gadis itu harusnya sudah pulang sekolah beberapa menit lagi. Ia membayangkan Naya berjalan sendirian melewati gang itu. Dan dadanya langsung sesak. Tidak boleh terjadi apa-apa pada Naya. Miranda melihat wajah Rasman di spion. "Pak, saya mohon, kita harus cari cara untuk memastikan Naya aman. Dia biasanya pulang lewat gang itu." Suara Rasman goyah. Miranda menunduk. "Kalau mereka datang untuk Naya, kita tidak punya banyak waktu." Rasman membuka pintu taksi perlahan. Ia mengintip dari balik kaca. "Bu, saya turun sebentar. Lihat kondisi di depan." Miranda menahan lengan kursi. "Jangan jauh-jauh. Dan jangan dekatkan diri ke orang-orang itu." Rasman mengangguk. Ia turun perlahan, menutup pintu tanpa suara. Dari kejauhan, ia bisa melihat orang-orang asing tadi masih berdiri di ujung gang, terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Seorang pria berkemeja hitam menoleh ke arah Rasman. Tatapannya kosong, tapi mengancam. Rasman menunduk dan berpura-pura menyulut rokok, meski sebenarnya ia tidak merokok. Setelah itu ia kembali masuk ke taksi, menutup pintu pelan. "Bu," ucapnya lirih. "Mereka orang suruhan seseorang, bukan warga sini." Miranda mengusap wajahnya. Air mata mengalir tanpa suara. "Pak, kita terlambat." Rasman menggeleng cepat. "Belum tentu. Naya belum lewat gang itu. Kita harus menjemput dia sebelum mereka lakukan sesuatu." Miranda menatapnya dengan mata yang mulai memerah. "Kita harus cepat. Sebelum dunia saya dan dunia Bapak hancur lagi." Rasman menyalakan mesin taksi dengan tangan yang bergetar. Namun sebelum ia bisa menginjak pedal gas, sebuah suara masuk ke dalam taksi. Notifikasi ponsel. Pesan dari nomor tak dikenal. Rasman mengambil ponsel itu. Dan begitu layar menyala, bahunya langsung jatuh lemas. Miranda menatapnya dengan ngeri. "Pak, ada apa?" Rasman menatap layar itu dengan wajah pucat. "Ini pesan dari orang yang membawa Naya pulang sekolah." Miranda langsung menegakkan tubuh. "Ah, apa katanya?" Suara Rasman pecah. "Mereka bilang, Naya tadi sudah dijemput." Miranda memegang dada. "Dijemput siapa?" Rasman menatapnya. Ketakutan memenuhi wajahnya. "Dijemput oleh pria yang mengaku suruhan saya." Hening. Sangat hening. Lalu, Miranda menutup mulut dengan kedua tangan. Dan dari situlah,
Teror sebenarnya dimulai. Detik setelah membaca pesan itu, tangan Rasman langsung gemetar. Ponsel yang ia pegang hampir terjatuh dari genggamannya. Dadanya terasa menyempit, seolah ada tali berat yang melilit dari dalam, menekan paru-parunya hingga sulit bernapas. Naya, dijemput pria, yang mengaku suruhan saya. Ucapannya terdengar seperti gumaman yang patah. Miranda memandangnya tajam. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Pak, itu bukan orang Bapak. Rasman menggeleng lemah. Matanya mulai basah. Tidak, saya tidak menyuruh siapapun. Saya tidak pernah mengutus siapapun menjemput Naya. Kedua tangannya menutupi wajah. Allah, jangan hari ini. Jangan anakku lagi. Miranda meraih bahu Rasman. Memaksa ia menatap lurus. Pak, kita belum terlambat. Tidak ada yang memukul. Tidak ada yang merusak. Ini masih penculikan diam-diam. Suara Miranda bergetar, tetapi matanya tegas. Rasman menatapnya dengan tatapan kehilangan. Tapi, Naya pasti takut. Dia pasti bingung. Dia pasti nunggu saya. Miranda menelan air matanya sendiri. Pak, dengarkan saya. Orang-orang itu tidak akan menyakiti anak itu dulu. Mereka butuh konfirmasi siapa dia. Kita masih punya waktu. Rasman menarik napas tajam, tapi napas itu malah pecah menjadi sesenggukan pelan. Miranda memindahkan duduknya lebih ke depan, mendekati kursi kemudi. Saya tahu ini sulit, tapi kalau Bapak jatuh sekarang, kita benar-benar tidak punya siapapun untuk menyelamatkan Naya. Kata-kata itu seperti setetes air dingin yang mengguyur dada panas Rasman. Ia mengusap wajahnya, berusaha keras untuk kembali sadar. Sekarang kita harus cari petunjuk, Miranda berkata. Siapa yang kirim pesan itu? Ia meraih ponsel Rasman, menatap layar dengan seksama. Nomor yang mengirim pesan bukan nomor kontak resmi sekolah. Nomor itu asing. Hanya rangkaian angka tanpa nama. Miranda menarik napas dalam-dalam. Pak, di sekolah tidak mungkin membiarkan orang asing menjemput tanpa konfirmasi. Kecuali orang itu membawa sesuatu yang meyakinkan. Rasman menatap kosong. Seperti apa? Bu. Miranda menelan ludah. Seperti kartu identitas Bapak. Atau foto. Rasman langsung menggeleng cepat. Saya tidak kehilangan apapun. Dompet saya ada. Kartu identitas di dalamnya. Tidak mungkin. Kalimat itu terhenti. Wajah Rasman berubah membatu. Miranda menyadari perubahan itu. Pak, kenapa? Rasman perlahan meraih saku kemejanya. Ia meraba bagian dalam, tempat ia biasa menyimpan kartu akses kecil taksi, kartu yang berisi datanya sebagai sopir resmi perusahaan. Saku itu kosong. Tidak ada apapun. Tangan Rasman turun perlahan. Wajahnya memutih. Saya, seminggu lalu di terminal, saya sempat bersenggolan dengan dua orang pria. Tas saya sempat dibuka tanpa saya sadar. Miranda menutup mata. Wajahnya menegang. Pak, mereka sudah merencanakan ini. Suara itu rendah, tapi emosinya dalam. Rasman memukul setir, bukan dengan marah, tetapi dengan putus asa. Allah, kenapa bukan saya saja yang mereka ambil? Kenapa harus Naya? Miranda meletakkan tangan di pundaknya. Karena Naya terlalu mirip dengan anak saya. Rasman menatapnya. Kedua matanya berkaca-kaca. Dan karena itu pula, mereka ingin menghilangkannya lagi. Rasman menghidupkan mesin taksi dengan cepat. Kita ke sekolahnya dulu. Katanya dengan suara yang belum stabil. Tapi Pak, kalau dia benar dijemput di sekolah, kita harus tahu pintu mana, jam berapa, dan siapa yang melihat. Miranda mengangguk. Itu langkah pertama. Taksi langsung berputar dan melaju menembus jalanan yang mulai ramai. Suara klakson, suara motor, suara orang di trotoar. Semua terdengar jauh, seolah dunia luar sudah tidak penting lagi. Titik fokus mereka hanya satu, menemukan jejak Naya sebelum hilang terlalu jauh. Saat tiba di depan gerbang sekolah, suasana sudah ramai.
Anak-anak berseragam sedang menunggu jemputan. Beberapa guru berdiri mengawasi, dan pedagang kaki lima sibuk menata dagangannya. Namun Rasman tidak melihat Naya. Ia langsung turun dari taksi dan berlari kecil menuju pintu gerbang sekolah. "Pak!" Ayahnya Naya. Seorang satpam, Pak Harun, mengenalinya. Wajahnya langsung berubah cemas saat melihat kondisi Rasman. "Ada apa, Pak Rasman?" Mukanya pucat begitu. Rasman mencoba berbicara tetapi suaranya tercekat. "Naya, anak saya, dijemput orang." Pak Harun mengerutkan dahi. "Loh, tapi tadi ada pria yang bilang dia suruhan Bapak. Dia bilang Bapak lagi nunggu di jalan belakang." Miranda yang berdiri di samping Rasman ikut mendekat. Pria itu ciri-cirinya apa? Suaranya tegas. Pak Harun berpikir. Dia pakai kemeja hitam, rambut sedikit klimis, dan ada kartu dengan foto Pak Rasman. "Persis. Saya yakin itu kartunya." Miranda menutup mata. Rasman hampir ambruk jika Miranda tidak memegang lengannya. "Bu," suaranya bergetar. "Mereka sudah pakai identitas saya." Miranda menatap langsung mata Rasman. Tatapannya serius dan penuh belas kasih. "Pak, jangan salahkan diri Bapak. Ini sudah direncanakan. Kita harus bergerak cepat." "Ke arah mana mereka pergi?" tanya Miranda. Pak Harun menunjuk ke arah kiri sekolah. "Ke jalan sempit itu. Mereka jalan kaki dulu, lalu naik mobil hitam yang menunggu di ujung gang." "Mobil hitam?" "Iya." Rasman memejamkan mata kuat-kuat, menahan gelombang pusing yang menyerang kepalanya. Miranda menggenggam lengannya lebih kuat. "Pak, mereka tidak akan melukai Naya dulu. Mereka ingin memastikan sesuatu. Itu kesempatan kita. Kita harus selamatkan dia sebelum mereka membawa ke tempat yang lebih jauh." Rasman menatap Miranda, dan untuk pertama kalinya ia melihat bukan wanita angkuh, tapi seorang ibu yang merasakan ketakutan yang sama dengannya. "Kita ke kantor polisi, Bu," kata Rasman terburu-buru. Miranda menggeleng kecil. "Tidak sekarang." "Kenapa?" "Karena mereka punya orang di mana-mana. Kalau kita lapor sekarang, mereka akan tahu dan memindahkan Naya. Kita butuh bukti dulu. Kita harus tahu kemana mereka bawa dia." Rasman menatapnya lama. "Bu, saya tidak tahu apa-apa tentang dunia seperti ini." Miranda menunduk. "Aku juga tidak mau hidup di dunia seperti ini. Tapi masa lalu keluargaku memaksaku." Ia menatap jauh ke jalan yang tadi ditunjuk Pak Harun. "Naya dicari orang-orang yang dulu mengambil anakku. Dan sekarang mereka muncul lagi. Mereka tidak akan berhenti sampai." Miranda menutup mulutnya, tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Namun Rasman tahu arti kalimat itu. Ia mencengkeram setir taksi dengan tangan bergetar, lalu menghidupkan mesin dengan ketegasan baru. "Bu, apapun yang terjadi, saya akan ambil anak saya kembali." Miranda masuk ke taksi, menatap Rasman dengan mata yang berkilat. "Dan saya akan bersamamu sampai titik terakhir." Taksi itu melaju kencang, meninggalkan sekolah. Namun jauh di ujung jalan, mobil hitam itu menunggu, dengan seseorang di dalamnya sedang menatap jam tangan. Seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Awan hitam menggantung rendah ketika taksi Rasman meninggalkan area sekolah dan memasuki jalanan sempit yang menuju arah kampung. Langit tampak berat, seperti menahan sesuatu yang akan turun kapan saja. Barangkali hujan, barangkali sesuatu yang lebih buruk. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Warna oranye pucat menyapu trotoar dan bangunan, sementara suara kendaraan semakin lama semakin berkurang. Kota mulai memasuki waktu lengang, waktu di mana gerakan mencurigakan semakin mudah bersembunyi. Rasman tidak pernah mengemudi secepat itu sepanjang hidupnya. Jemarinya mencengkeram setir hingga memutih. Napasnya tidak pernah beraturan sejak membaca pesan tadi. Namun di sampingnya, duduk Miranda, yang kini menjadi satu-satunya orang yang mampu menahan dirinya agar tidak runtuh dalam kepanikan. "Pak, fokus. Kita tidak bisa kehilangan jejak." Miranda menatap lurus ke depan. Rahangnya mengeras.
Mereka ke arah mana, Bu? Suara Rasman serak. Beberapa kata terdengar seperti keluar dari dada yang terhimpit. Miranda mengamati setiap sudut jalan, mencoba menghubungkan apa yang ia lihat dengan pengetahuan masa lalunya. Mereka tidak akan membawa Naya melalui jalur besar. Terlalu banyak kamera pengawas. Mereka akan masuk ke jalan-jalan kecil, tempat yang jarang dilirik orang. Rasman menoleh sekilas. Kamu yakin? Miranda mengangguk. Surya selalu bekerja seperti itu. Diam, cepat, tanpa meninggalkan jejak. Ketika taksi mencapai persimpangan 4 yang sepi, Miranda meminta Rasman memperlambat laju mobil. Bu, kenapa pelan? Ini titik penting. Kalau mereka bergerak cepat, pasti ada tanda. Tanda seperti apa? Miranda menarik napas panjang. Orang bayaran tidak pernah bergerak sendirian. Mereka meninggalkan orang yang mengawasi di titik-titik tertentu. Lihat sisi kiri. Rasman menoleh ke kiri. Ada seorang pria berdiri di depan warung tutup, memakai jaket hijau gelap. Ia tampak seperti orang biasa, tetapi tatapannya lurus ke arah jalan, bukan ke ponsel atau barang lain. Dia bukan warga sini, kata Miranda pelan. Rasman menelan ludah. Dan itu artinya mereka baru lewat sini beberapa menit lalu. Miranda memandang lurus ke aspal yang membentang di depan mereka. Kita masih dalam jalurnya. Pak, kita belum terlambat. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin banyak tanda mencurigakan muncul. Di tikungan berikutnya, ada 2 orang duduk di atas motor sambil menatap ke arah jalan dari balik helm full face. Mereka tidak bicara, tidak bergerak, hanya menunggu. Di jembatan kecil yang melintasi parit, seorang wanita tua berdiri dengan sebuah kantong belanja, tapi matanya kosong dan hanya memandang ke arah kendaraan yang lewat. Miranda menyentuh lengan Rasman. Semua ini bukan kebetulan. Mereka menebar orang. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mobil hitam itu. Kalau ada yang terlihat mencurigakan, mereka akan bergerak. Rasman merasa tengkuknya dingin. Malam mulai turun. Angin bertiup lebih kencang. Lampu jalan bergetar di bawah hembusan itu. Namun ketegangan dalam taksi mereka lebih dingin daripada angin manapun. Tiba-tiba, ponsel Rasman berbunyi. Bukan pesan. Bukan panggilan. Tetapi notifikasi dari kamera CCTV kecil yang ia pasang diam-diam di dalam rumah kontrakannya. Miranda menoleh cepat. Nada apa itu? Rasman meraih ponsel. Tangannya gemetar. Ini kamera depan rumah saya. Miranda mendekat. Bukalah. Rasman membuka aplikasi kamera. Layar menampilkan pintu rumah kontrakan kecilnya. Kursi plastiknya masih kosong. Keset masih terlipat. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Pintu itu terbuka sedikit. Miranda langsung menegakkan tubuh. Itu bukan Bapak yang buka. Rasman menelan ludah. Tidak, saya kunci tadi pagi. Gambarnya bergerak pelan. Seseorang berjalan melewati kamera. Hanya terlihat bagian pundak dan sedikit wajah, tetapi cukup untuk membuat Miranda memekik kecil. Itu anak buah Surya. Rasman merasakan perutnya menegang. Mereka masuk rumah saya. Miranda memegang pundaknya. Pak, mereka mencari sesuatu. Bukan Bapak. Bukan uang. Lalu suara paling menakutkan keluar dari bibir Miranda. Mereka mencari kebenaran. Rasman menutup mulutnya, menahan isakan. Wajahnya pucat. Bu, kenapa? Miranda mengangguk. Mereka ingin mengumpulkan bukti setelah berhasil membawa Naya. Tatapan Miranda semakin tajam. Kita harus mendahului mereka. Mereka akan membawa Naya kemana, Bu? Suara Rasman pelan, patah, dan penuh ketakutan. Miranda mengusap wajahnya. Kalau benar itu Surya, ada 3 tempat yang mungkin. Tempat seperti apa? Tempat yang dulu dipakai mantan suami saya untuk menyembunyikan orang-orang yang menghalangi keinginannya.
Rasman hampir tidak percaya dirinya kini sedang mendengar hal seperti itu dari seseorang yang baru beberapa jam lalu menghina mobilnya yang bau. Miranda melanjutkan. Salah satunya, gudang tua dekat pelabuhan. Tempat itu dulu sering dipakai orang-orang bayaran untuk menahan seseorang sebelum perpindahan lokasi. Rasman mengerutkan dahi. Itu jauh, Bu. Ya. Dan dengan mobil hitam yang mereka pakai, mereka akan sampai jauh lebih cepat daripada kita. Miranda menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. Tapi mereka tidak akan langsung ke pelabuhan. Mereka akan berhenti dulu untuk memastikan tidak ada yang membuntuti. Titik aman, kata Rasman lirih. Tepat, Surya punya titik aman di beberapa tempat. Gang besar, bangunan kosong, area parkir gelap. Miranda menatap jalanan yang mulai kosong. Dan malam ini, dia pasti memilih lokasi yang sepi. Rasman menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin taksi tua itu bekerja keras, menggeram seperti hewan tua yang dipaksa berlari, tetapi Rasman tidak peduli. Naya, anak saya. Suaranya pecah lagi. Dia pasti ketakutan. Bu, dia pasti bingung orang itu siapa. Miranda menggenggam tangan Rasman yang kosong. Pak, Naya bukan hanya anak bapak sekarang. Dia mungkin juga darah saya. Matanya basah, tetapi suaranya tegas. Kita selamatkan dia. Kita berdua. Rasman mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Namun ketika taksi mereka mencapai persimpangan menuju jalan utama, Miranda tiba-tiba menarik lengan Rasman. Pak, berhenti. Rasman menginjak rem mendadak. Di pinggir jalan, hanya beberapa meter di depan mereka, ada mobil hitam besar itu. Lampunya mati, mesinnya hidup, dan seseorang duduk di kursi pengemudi, menunggu. Miranda menutup mulutnya. Rasman membeku. Surya sudah tahu mereka mengejar, dan ia sudah menunggu. Disinilah malam berubah. Bukan lagi tentang mencari jejak, tetapi tentang bertahan dari bayang-bayang yang kini berada tepat di depan mata. Suara mesin mobil hitam itu terdengar berat dan stabil, seperti hembusan napas makhluk besar yang sedang menunggu waktu untuk menerkam. Mobil itu terparkir di pinggir jalan seolah-olah hanya berhenti sebentar. Tetapi dari cara posisinya menghadap, sangat jelas bahwa mereka sedang menunggu seseorang. Menunggu Rasman. Menunggu Miranda. Atau yang lebih mengerikan, mengawasi jejak mereka mengejar Naya. Rasman menekan rem dalam-dalam tanpa sadar, sehingga tubuhnya sedikit terdorong maju. Kedua tangannya menggenggam setir begitu kuat sampai buku-buku jarinya memutih. Miranda menutup mulutnya. Napasnya tidak teratur. Bahunya naik turun cepat. Keduanya terpaku. Tidak yakin apa yang harus dilakukan. Lampu kendaraan lain sesekali lewat, menerangi sisi mobil hitam itu, membuat bayangan dalam kabinnya terlihat samar. Namun satu hal pasti, seseorang sedang duduk di kursi pengemudi. Diam. Tidak bergerak. Namun terasa mengawasi dari balik kaca gelap. Suara mesin taksi Rasman bergetar halus. Namun di dalam kabin, detak jantung dua manusia itu jauh lebih keras daripada suara mesin manapun. Pak, Miranda berbisik. Jangan bergerak dulu. Rasman mengangguk perlahan. Namun sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Bu, kalau itu Surya, apa yang dia mau? Miranda menelan ludah. Mereka ingin memastikan kita tidak mengikuti rute mereka. Mereka ingin memutus jejak kita. Jika kita terlalu dekat, mereka akan bertindak. Rasman menatap spion, lalu kepelan ke depan. Bu, kita nggak bisa diam di sini. Naya, dia masih di tangan mereka. Saya tahu. Miranda menutup matanya, seolah mencoba meredakan sesuatu yang panas dan keras di dada. Tapi kalau kita bertindak gegabah, kita malah kehilangan dia selamanya. Ada jeda sunyi yang panjang. Sunyi yang ditarik oleh ketakutan dan rasa bersalah. Dari dalam mobil hitam itu, pintu pengemudi terbuka perlahan. Terkesan sopan. Terlalu sopan. Namun justru membuat bulu kuduk Rasman berdiri. Seseorang keluar. Pria itu tinggi, mengenakan jas hitam rapi yang tidak terkena debu satupun.
Aura dingin mengalir dari tubuhnya. Rambutnya rapi ke belakang. Wajahnya tegas. Tidak muda, tidak tua. Yang paling mengerikan adalah matanya. Mata yang tidak menunjukkan empati, tidak menunjukkan perasaan manusia biasa. Miranda tersentak kecil. Itu dia. Rasman menatap melalui kaca depan. Surya. Surya berdiri beberapa langkah dari mobil hitamnya, menatap langsung ke arah taksi Rasman. Tatapannya menyapu mobil itu dengan perlahan, seperti sedang menghitung setiap inci dari kendaraan tua tersebut, hingga akhirnya berhenti pada kain jok yang sedikit sobek. Ia tersenyum tipis. Senyuman tanpa kehangatan. Hanya garis datar yang menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Surya berjalan mendekat. Pelan. Neng. Seakan ia tahu tidak ada yang berani menantangnya di jalan itu. Pak. Miranda menggenggam lengan Rasman kuat-kuat. Jangan buka kaca. Jangan turun. Jangan bicara. Rasman mengangguk kecil. Tapi jantungnya berdegup sangat keras. Surya berhenti tepat di depan taksi. Ia mencondongkan tubuh sedikit, menurunkan kepalanya agar sejajar dengan kaca depan taksi. Matanya menatap langsung ke dalam. Menembus kaca. Menembus jiwa. Rasman tidak bisa bernapas selama beberapa detik. Surya mengangkat tangannya dan melakukan sesuatu yang membuat Miranda menahan napas. Ia mengetuk kaca taksi 2 kali. Tok, tok. Tidak keras, tidak memaksa, namun sangat intimidatif. Gerakan kecil yang memberi pesan. Aku tahu kalian di sini. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku memutus jalur kalian. Miranda menekan punggung Rasman agar tetap diam. Surya menunggu beberapa detik. Tidak ada yang membuka jendela. Tidak ada yang keluar. Ia tersenyum lagi. Kemudian ia menggerakkan tangannya seperti orang yang sedang membersihkan debu tak terlihat dari kaca taksi. Gerakan kecil, tapi maknanya besar. Seolah mengatakan, ini bukan urusan kalian. Kalian tidak punya kekuatan untuk masuk ke dunia kami. Lalu, Surya berbalik. Ia masuk kembali ke mobil hitamnya. Mesin mobil menyala perlahan. Suara mesinnya terdengar halus namun penuh tenaga. Mobil itu bergerak maju, melewati taksi Rasman. Surya menoleh sedikit saat mobil melewatinya. Tatapan itu adalah peringatan dan ancaman. Mobil hitam itu hilang di tikungan belakang, menyisakan debu, ketegangan, dan ketakutan yang menggantung seperti kabut tebal. Beberapa detik setelah mobil itu menghilang, Rasman baru bisa menarik napas panjang. Allah! Kata itu meluncur keluar dari bibirnya tanpa ia sadari, seperti doa yang terputus. Miranda meletakkan tangan di dadanya. Napasnya masih tersengal. Kita selamat. Untuk sekarang. Tapi Naya. Miranda mengusap wajahnya. Kalau Surya sudah muncul, itu berarti mereka belum membawa Naya jauh. Dia masih berada di titik aman, sebelum dipindahkan. Rasman menoleh cepat. Bu. Apa itu berarti kita masih punya kesempatan? Miranda menatap jauh ke persimpangan yang baru dilewati mobil hitam itu. Iya, tapi kita harus menemukan titik aman yang mereka gunakan. Di mana itu? Miranda memejamkan mata sebentar, mencari ingatan yang ia kubur dalam. Titik aman Surya biasanya tempat yang tidak menarik perhatian. Bukan gedung, bukan gudang besar, tapi tempat umum yang sepi. Tempat umum. Ya, tempat yang orang lihat tapi tidak peduli. Miranda membuka matanya cepat. Seperti lapangan bulu tangkis yang tidak terpakai, area parkir dermaga kecil, atau rumah kosong di pinggir pasar. Rasman langsung menyalakan mesin. Bu, saya tahu tempat-tempat seperti itu di sekitar sini. Miranda menatapnya dengan harapan kecil. Berapa banyak? Banyak, tapi suaranya melemah. Kita harus cari satu-satu. Miranda menatap lurus ke depan. Kita akan cari sampai ketemu. Taksi mereka melaju lagi. Hujan mulai turun ringan. Butiran air kecil jatuh ke kaca depan, menciptakan suara seperti bisikan. Lampu jalan memantul di permukaan basah itu,
membuat dunia luar tampak bergetar. Rasman mempercepat laju taksi. Bu, saya rasa kita mulai dari daerah dekat Pasar Lama. Miranda mengangguk. Di wajahnya, tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan yang ia tunjukkan di awal hari. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang takut kehilangan anaknya lagi. Dan rasa bersalah karena dulu ia tidak bisa melindungi bayi itu. Rasman menatap jalan depan. Naya. Nama itu menjadi alasan ia menolak menyerah. Bu, katanya dengan suara rendah. Saya harus bilang sesuatu sebelum kita lanjut. Miranda menoleh. Saya tidak akan biarkan siapapun menyentuh anak saya. Meskipun dia bukan darah saya. Naya adalah hidup saya. Miranda menatapnya lama. Dan matanya melembut. Pak, justru karena itulah dia bisa hidup sampai sekarang. Kata-kata itu membuat dada Rasman terasa hangat dan hancur dalam waktu bersamaan. Taksi terus melaju menuju kegelapan. Dan di kejauhan, suara gemuruh petir pertama malam itu terdengar. Ancaman semakin dekat. Tetapi harapan juga mulai menyala. Karena malam itu akan menjadi malam di mana kebenaran mulai terungkap sedikit demi sedikit. Hujan yang semula turun tipis berubah menjadi rintik yang lebih deras. Butiran air memukul kaca depan taksi Rasman, memantulkan cahaya lampu jalan yang putih kekuningan. Setiap tetes air yang mengalir perlahan menuruni kaca seakan menambah berat di hati Rasman. Malam itu bukan lagi sekadar gelap, tetapi menjadi rimba ketakutan yang harus mereka tembus. Meski udara dingin merayap masuk lewat celah ventilasi, keringat tetap membasahi telapak tangan Rasman. Ia memegang setir dengan kekuatan yang hampir membuat kulit telapak tangannya memutih. Sementara itu, Miranda duduk di sebelahnya, tubuhnya condong sedikit ke depan, seolah ingin melihat lebih jauh daripada lampu jauh mobil itu mampu menembus hujan. Kita mulai dari Pasar Lama, Rasman mengulangi pelan, seakan menegaskan pada dirinya sendiri bahwa itu langkah pertama, bukan langkah putus asa. Miranda mengangguk. Kawasan itu sering dipakai orang-orang seperti Surya. Tidak terlalu ramai, tapi masih cukup hidup untuk tidak mencurigakan. Mereka bisa berhenti di sana tanpa menarik perhatian. Rasman membelokkan taksi ke arah barat kota. Jalanan menuju Pasar Lama tampak berbeda di malam hujan. Tenda-tenda pedagang tertutup rapat, sebagian lampu kios padam, hanya beberapa gerobak yang tersisa. Air mengalir seperti sungai kecil di pinggir jalan, membawa daun-daun kering dan plastik yang terbawa arus. Saat mereka tiba di dekat pasar, suasana seperti mati. Gelap. Terasa tidak bersahabat. Namun juga tidak terlalu mencurigakan pada pandangan pertama. Rasman menurunkan kaca sedikit, membiarkan udara hujan masuk. Bu, kita turun atau muter dulu? Miranda memandang ke kiri kanan. Kita muter dulu. Tempat ini luas. Kalau mereka berhenti, pasti ada tanda. Rasman menghidupkan lampu dekat dan mulai mengitari pasar yang becek. Di salah satu sisi, ada bangunan tua bekas toko elektronik yang sudah ditutup bertahun-tahun. Jendelanya pecah di beberapa bagian. Di sisi lain, lapangan kecil tempat anak-anak biasanya bermain bola pada sore hari kini kosong. Hanya terlihat genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Miranda memperhatikan semuanya. Tatapannya tajam, penuh pengamatan. Namun tubuhnya kaku oleh ketegangan. Berhenti sebentar. Katanya tiba-tiba. Rasman menginjak rem perlahan. Miranda menunjuk ke arah sebuah kios kecil bertirai setengah tertutup. Kios itu. Lihat. Rasman memicingkan mata. Kenapa, Bu? Miranda menghela napas. Suaranya tegang. Tirai kios itu bergerak. Padahal angin tidak terlalu kencang. Rasman menelan ludah. Bu, apa mereka ada di dalam? Tidak tahu. Tapi sesuatu bergerak. Beberapa detik mereka hanya diam. Rasman mematikan lampu mobil, membiarkan hujan dan gelap menyelimuti mereka. Kita turun, Pak, kata Miranda akhirnya. Tapi hati-hati. Jangan buat suara. Rasman mengangguk. Jantungnya berdetak sangat keras. Namun ia tetap membuka pintu perlahan, membiarkan hujan membasahi bahunya begitu ia keluar. Miranda mengikuti dari sisi lain.
Hujan langsung mengenai rambut dan kemejanya, membuatnya tampak lebih rapuh, tetapi juga lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka berjalan perlahan menuju kios itu, berhati-hati agar kaki mereka tidak menimbulkan suara dari genangan air. Kios itu kecil, catnya mengelupas, dan di depannya terdapat kursi plastik terbalik. Saat mereka hanya beberapa langkah dari kios, suara itu terdengar. Bukan suara manusia, bukan suara langkah, tapi suara benda logam jatuh dari dalam. "Pak, berhenti," Miranda berbisik keras. Rasman langsung menahan langkah, tubuhnya kaku. Suara itu muncul lagi. Seperti seseorang sedang meraba-raba sesuatu di dalam kios gelap itu. Miranda menahan napas. "Pak, saya tidak yakin itu mereka." Kedengarannya terlalu cepat, terlalu panik. Rasman memicingkan mata. "Apa kita cek?" Miranda menggigit bibir. "Kita cek cepat. Kalau bukan mereka, kita lanjut." Saat mereka mendekat pelan, Rasman meraih tirai kios dan menariknya sedikit ke samping. Gelap. Hanya ada bentuk-bentuk samar dari kardus, meja kecil, dan barang-barang yang ditinggalkan. Tidak ada manusia. Tiba-tiba seekor kucing melompat keluar dari balik tumpukan kardus. Keduanya terkejut. Miranda menutup mulutnya menahan pekikan kecil. "Kucing." Rasman menarik napas lega setengah mati. "Cuma kucing, Bu." Miranda memukul lengan Rasman pelan. "Pak, hampir jantung saya berhenti." Namun ketegangan itu tidak membuat mereka tertawa. Tidak ada yang lucu di malam itu. Mereka kembali ke taksi. Miranda memeluk tubuhnya sendiri. Hujan membuat seluruh tubuhnya gemetar. "Kita cari tempat berikutnya," ucap Rasman sambil masuk. Miranda masuk ke sisi lain. "Ya." Perjalanan berikutnya membawa mereka ke area dermaga lama yang sudah jarang dipakai kapal. Di sisi kanan, air laut bergerak tenang namun hitam. Di sisi kiri, bangunan-bangunan tua berdiri tak terawat. Beberapa pintunya dibiarkan tergantung setengah terbuka. Rasman memperlambat mobil. Miranda menatap ke kejauhan. Matanya mencari apapun yang aneh. "Bu, apa mereka mungkin berhenti di sini?" "Mungkin." Tempat ini sepi dan jauh dari pemukiman. Namun setelah mengitari dermaga itu 2 kali, tidak ada mobil hitam. Tidak ada suara manusia. Hanya suara ombak kecil yang samar. Rasman mengusap wajahnya. Frustrasi. "Bu, kita makin jauh. Kalau mereka pindahkan Naya." Miranda memotong cepat. "Pak, tenang. Kita belum habis." Matanya masih menyapu area gelap itu. Namun sebuah suara membuat keduanya menoleh cepat. Suara klakson pendek. 2 kali. Dari arah belakang. Taksi Rasman memutar badan sedikit. Hujan semakin deras. Namun di ujung jalan gelap yang mereka lewati, mobil hitam itu muncul. Miranda menahan napas. Rasman merasakan seluruh tubuhnya menegang seperti tali yang ditarik terlalu keras. Mobil itu berhenti beberapa puluh meter dari mereka. Tidak bergerak maju. Tidak mundur. Hanya mengawasi. Dan ini lebih menakutkan daripada kejaran. Miranda menyentuh bahu Rasman. "Pak, mereka tahu kita sedang mencari. Mereka tidak menghalangi. Tapi mereka memastikan kita tidak terlalu dekat." Rasman meremas setir hingga gemetar. "Bu, itu berarti..." Miranda menatap mobil itu. Matanya tajam. "Itu berarti Naya masih di titik aman mereka. Dan mereka belum memindahkannya." Rasman memandang Miranda. "Kita harus temukan tempat itu." Miranda mengangguk. "Pelan-pelan. Kita kerucutkan. Mereka tak akan membawa anak kecil ke tempat yang terlalu jauh dulu. Kita cari lingkaran sekitar 5 kilometer dari tempat Naya dijemput." Rasman menarik napas panjang. "Baik. Kita ke arah pasar industri." Miranda menoleh cepat. "Ya. Itu tempat yang sering dipakai orang macam Surya." Rasman menginjak pedal gas. Mobil hitam itu tetap diam. Tidak mengejar. Tidak menghalangi. Hanya menonton mereka pergi. Seolah sedang melihat semut yang mencoba memanjat dinding. Namun satu hal pasti.
Setiap detik berlalu berarti Naya semakin jauh. Dan malam itu, waktu bukan lagi hanya bergerak. Waktu berubah menjadi bayangan yang mengejar dari belakang. Karena satu kesalahan kecil saja, Naya bisa hilang untuk kedua kalinya. Lampu-lampu pasar industri yang sudah tutup memantulkan cahaya kusam ke genangan air yang memenuhi setiap retakan jalan. Bangunan-bangunan besar yang dulu penuh aktivitas kini berdiri seperti raksasa tidur, gelap dan lembab di bawah curah hujan malam itu. Taksi Rasman melaju pelan di antara barisan gudang dengan pintu logam setengah berkarat. Apa benar mereka bisa sembunyi di tempat seperti ini, Bu? Suara Rasman pecah. Ia berusaha bersikap tenang, tetapi sejak Naya dijemput pria asing itu, hatinya seperti berlari tanpa henti. Miranda merapatkan jaket basah di bahunya. Napasnya naik turun cepat. Tempat-tempat seperti ini, yang justru paling aman bagi mereka. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada saksi. Tidak ada orang yang akan bertanya. Hujan makin deras. Lampu taksi memantul pada kabut tipis yang terbentuk di udara, membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Setiap bayangan terasa seperti sosok yang mengintai. Setiap suara kecil membuat keduanya tersentak. Bu, Rasman menajamkan pandangan. Itu gudang 5, sebelah kanan. Sejak dulu tempat itu sudah tidak dipakai. Miranda mengikut arah pandangan Rasman. Gudang itu besar, catnya mengelupas, dan pintu utamanya terbuka sedikit. Seperti ada seseorang yang masuk sebelum hujan mulai turun. Miranda mencondongkan tubuh ke depan. Pak, pelan dulu. Jangan langsung masuk. Rasman memperlambat mobil. Ia tidak berani mematikan mesin. Kita cek, Bu. Atau kita tunggu. Miranda menatap sekitar. Mereka bisa saja mengawasi dari tempat yang tidak kita lihat. Kita harus cerdas. Jangan mendorong diri kita masuk ke jebakan. Rasman menelan ludah. Matanya berair. Bu, kalau Naya ada di dalam gudang itu, kalau kita terlambat. Miranda menahan lengan Rasman. Pak, saya ingin menemukan anak saya sama seperti Bapak ingin menyelamatkan Naya. Tapi kalau kita masuk sembarangan, kita justru bisa kehilangan keduanya. Hujan semakin keras, memukul atap mobil seperti ribuan jemari yang mengetuk-ngetuk tanpa henti. Tiba-tiba, pintu samping gudang bergerak. Hanya beberapa sentimeter. Tapi cukup membuat jantung Rasman serasa ingin meloncat keluar. Miranda menggenggam dashboard mobil. Pak, lihat itu. Seseorang menutup pintu itu pelan dari dalam. Tanpa suara. Tanpa lampu. Itu bukan angin. Itu bukan kecelakaan. Rasman merinding hingga ke pangkal rambutnya. Bu, itu manusia. Itu pasti orang mereka. Miranda menatap tajam. Kalau pintu baru ditutup, berarti mereka masih ada di dalam. Dan Naya mungkin juga masih ada. Rasman hampir ingin langsung turun, tetapi Miranda menarik tangannya kuat-kuat. Pak, dengarkan saya. Jangan masuk dulu. Kita harus tahu jumlah mereka. Rasman memejamkan mata. Allah, tolong lindungi anak itu. Miranda menatap Rasman lama, dan untuk pertama kalinya sejak hari panjang itu dimulai, ia menaruh tangannya di punggung tangan Rasman. Pak, saya ibu dari anak yang sama. Jangan pikir saya tidak takut. Tapi kita harus waras. Rasman mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Miranda lalu mengambil ponsel dan mengaktifkan rekaman video tanpa suara. Ia mengarahkannya ke gudang. Kita perlu bukti lokasi. Kalau nanti kita harus panggil bantuan, kita punya koordinat tepat. Namun sebelum ia sempat memperbesar gambar, sebuah cahaya kecil muncul dari celah pintu gudang. Bukan lampu, bukan obor, tapi kilatan layar ponsel. Kilatan itu bergerak pelan, seperti seseorang sedang melihat foto, atau sedang memperlihatkan sesuatu pada seseorang. Miranda menegang. Pak, itu bisa saja. Mereka menunjukkan sesuatu ke Naya. Rasman tidak sanggup berkata apapun. Ia hanya meletakkan kepalanya di setir sesaat. Lalu mengangkatnya lagi dengan tekad baru. Bu,
Saya tidak akan biarkan mereka apa-apakan anak saya. Beberapa detik kemudian pintu gudang kembali bergerak. Hanya sedikit. Namun kini, terlihat jelas bayangan seseorang. Seorang pria dewasa berdiri di dalam. Silau layar ponsel memantul pada wajahnya. Miranda mendekat ke kaca depan, berusaha mengamati lebih jelas. Wajah pria itu hanya terlihat setengah. Namun cukup untuk membuat Miranda membeku. "Pak, itu bukan Surya." Rasman menoleh cepat. "Bukan?" "Tidak. Itu orang bayaran tingkat bawah. Mereka biasanya yang ditugaskan menjaga lokasi. Tapi kalau dia ada di sini..." Miranda memejamkan mata, menahan gejolak besar yang naik di dadanya. Berarti Surya berada di titik lain. Bukan di sini. Rasman hampir jatuh pingsan saat mendengar itu. "Bu, kalau Surya tidak ada di sini, berarti Naya..." Miranda kembali membuka mata. Masih di dalam. Tapi belum dibawa pergi. Rasman menatap gudang dengan napas tersengal. Miranda menyentuh bahunya. "Pak, waktu kita tinggal sedikit." Tiba-tiba sebuah motor berhenti di depan gudang. Dua pria turun, memakai jas hujan tipis yang menempel di tubuh mereka. Mereka mengetuk pintu gudang 3 kali. Ketukan itu memiliki ritme tertentu. Sebuah kode. Miranda hampir berteriak. Ini kode lama mereka. Pak, itu berarti mereka akan pindahkan Naya." Rasman langsung menghidupkan lampu jauh. Miranda memekik kecil. "Pak, jangan." Terlambat. Cahaya lampu jauh taksi menerangi pintu gudang terbuka sedikit. Di balik pintu itu, dalam sepersekian detik, sosok kecil tampak. Bukan bayangan. Bukan hayalan. Itu Naya. Seragamnya basah. Gantungan boneka kecil kelincinya tergantung di tas. Wajahnya pucat. Matanya merah seolah habis menangis. Rasman membeku total. Mulutnya terbuka tanpa suara. Jantungnya hampir berhenti. Miranda menaruh tangan di dadanya sendiri. Terisak tanpa suara. "Pak." Matanya berkaca-kaca. "Itu dia. Itu anak kita." Namun momen singkat itu langsung hancur ketika seseorang dari dalam gudang menyeret Naya mundur. Lalu pintu ditutup dengan keras. Brak! Suara logam menghantam dinding menggema ke seluruh pasar industri. Miranda menjerit kecil. "Pak! Mereka mau pindahkan dia." Rasman memutar setir dengan cepat. "Bu, saya kejar mereka. Saya akan dobrak gudang itu." Tapi Miranda meraih lengan Rasman sekuat tenaga. "Pak, tunggu. Itu bukan gudang biasa. Kalau Bapak masuk sekarang, mereka bisa sakiti Naya. Terus saya harus diam." Suara Rasman pecah. Hampir tidak terdengar seperti manusia lagi. Miranda memegang wajah Rasman, memaksanya menatap. "Tidak, Pak. Kita tidak diam. Kita bergerak. Dengan akal. Kita harus paksa mereka panik. Kalau mereka panik, mereka akan memindahkan Naya lebih cepat. Tapi tidak jauh." Rasman mengusap wajahnya. Air mata bercampur hujan. Miranda melanjutkan. Suaranya patah-patah namun tegas. "Pak, saya pernah kehilangan anak saya sekali. Saya tidak mau kehilangan dia lagi. Kita akan selamatkan dia. Tapi kita harus lakukan ini bersama." Rasman mengangguk pelan. Miranda mengambil napas panjang. "Kita butuh bukti bahwa Naya benar ada di dalam. Kita butuh sesuatu yang bisa mengguncang mereka." Rasman menoleh cepat. "Apa?" Miranda terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan. "Kita harus memancing Surya keluar dari persembunyian." Rasman mengerutkan alis. "Caranya bagaimana?" Miranda menatap gudang itu dengan mata yang penuh api. "Dengan sesuatu yang lebih berharga dari uang, lebih penting dari perintah mantan suami saya, sesuatu yang Surya tidak boleh kehilangan." "Apa itu?" Miranda menelan ludah. "Rahasia paling kelam keluarga saya." Rasman memandangnya tanpa berkedip. "Pak." Suara Miranda bergetar. "Saya akan beri mereka apa yang mereka cari sejak dulu. Saya akan memancing Surya keluar. Dan saat dia muncul, kita selamatkan Naya."
Rasman menggenggam setir. Rahangnya mengeras. Bu, saya siap. Miranda menatap gudang itu tajam, dingin, dan penuh dendam. Malam ini, semuanya berakhir. Dan petir menggelegar di langit. Seolah memberi tanda bahwa klimaks sudah sangat dekat. Hujan turun semakin deras. Tidak lagi seperti rintik, tetapi seperti tirai air yang jatuh dari langit. Gudang tua itu berdiri membisu di tengah genangan luas. Cahaya lampu jalan yang pecah memantul pada permukaannya seperti kilatan tak beraturan. Rasman menatap gudang itu tanpa berkedip. Jantungnya seolah berada di tenggorokan. Sosok kecil Naya yang tadi sempat terlihat dari celah pintu itu terus berputar-putar di kepalanya seperti bayangan yang tak mau hilang. Miranda duduk di sampingnya. Menggigil bukan karena dingin, tetapi karena keputusan besar yang baru saja ia buat. Pak, suaranya lirih. Kalau saya lakukan ini, hidup saya mungkin tidak akan sama lagi. Rasman menoleh. Bu, kalau itu demi Naya, saya akan bantu apapun. Miranda mengangguk pelan. Saya tahu. Ia menatap gudang itu lama, hingga akhirnya berkata dengan suara yang dipenuhi luka lama. Mantan suami saya dulu takut dengan satu hal. Bukan warisan. Bukan perusahaan. Tapi takut kalau rahasia keluarga kami terbongkar. Rasman menegakkan tubuh. Napasnya tidak teratur. Miranda menatapnya dengan mata merah. Pak, anak itu, anak yang hilang 15 tahun lalu, bukan hanya pewaris tunggal. Dia membawa bukti kejahatan besar keluarga kami. Rasman membeku. Miranda melanjutkan dengan suara yang hampir pecah. Ayah mertua saya, sebelum meninggal, meninggalkan rekaman. Rekaman yang hanya bisa diakses lewat jejak DNA anak itu. Karena ayah tahu, dia akan dibunuh kalau rekaman itu jatuh ke tangan mantan suami saya. Rasman terdiam. Tak. Semuanya bercampur menjadi satu. Pak, mereka butuh anak itu. Miranda menatap Rasman dalam-dalam. Mereka butuh Naya. Dan selama rekaman itu belum dibuka, mereka tidak akan menyakitinya. Rasman menutup mulut dengan tangannya. Allah, jadi selama ini, Naya hidup karena nasib, karena kebetulan. Miranda menggeleng pelan. Karena takdir. Hujan menghantam kaca mobil. Suara kerasnya seperti dentuman drum yang tidak beraturan. Miranda membuka ponselnya. Di layar, ada sebuah folder terkunci. Ini, kunci untuk memancing Surya. Rasman menatapnya bingung. Itu apa, Bu? Folder rahasia ayah mertua saya. Surya tahu folder ini ada, tapi tidak tahu di tangan siapa. Kalau saya kirimkan pesan bahwa saya siap membuka folder itu, Surya akan muncul sendiri. Rasman memegang bahu Miranda. Bu, kalau Surya tahu, bukankah itu berarti nyawa ibu? Miranda menatap Rasman dengan tatapan yang sudah lama tidak ia keluarkan kepada siapapun. Pak, demi anak saya rela. Namun Rasman menggeleng keras. Tidak, ibu tidak sendiri. Kita lakukan ini sama-sama. Miranda menghirup napas panjang, lalu mengetik pesan di ponselnya. Pesan singkat, namun menggetarkan dunia malam itu. Aku punya folder itu. Aku akan buka sekarang. Ia kirim ke nomor yang hanya ia tahu. Nomor lama Surya. Tak sampai 10 detik. Ponsel Miranda berdering. Nomor tidak dikenal. Namun suara yang keluar sangat jelas. Miranda. Miranda menahan napas. Surya, lepaskan anak itu. Di seberang sana terdengar tawa kecil yang dingin. Akhirnya kau muncul. Aku tahu kau tidak bisa biarkan rekaman itu dibuka. Tapi kau salah satu hal, Miranda. Apa? Anak itu bukan milikmu. Dia milik Arman juga. Miranda menggigil. Dia anak saya. Berikan dia kembali. Surya tertawa pendek. Kalau kau ingin dia hidup, datang sendiri. Tanpa sopirmu itu. Miranda menatap Rasman. Rasman menggeleng cepat. Aku tidak akan biarkan kau membawa anak itu pergi, kata Surya lagi.
Kita selesaikan malam ini. Datang ke gudang 7. 5 menit dari tempatmu. Panggilan terputus. Miranda menunduk. Bahunya bergetar. Pak, ini jebakan. Bu, saya ikut. Miranda menggeleng. Tidak, Surya tidak main-main. Kalau Bapak ikut, dia akan bunuh Bapak. Rasman menatapnya. Rahangnya mengeras keras. Bu, nyawa saya tidak lebih berharga dari nyawa Naya. Keduanya terdiam lama. Hanya hujan yang berbicara. Akhirnya Miranda mengangguk. Kita masuk, tapi pakai rencana. 5 menit kemudian, mereka tiba di gudang 7. Gudang ini lebih kecil daripada gudang 5. Pintu depannya setengah jatuh. Atapnya dipenuhi karat, dan hanya satu lampu kuning redup yang menerangi area itu. Hujan membuat tanah becek. Kaki mereka tenggelam setengah inci setiap kali melangkah. Miranda mendekat ke pintu, dengan napas tercekat. Pak, begitu pintu terbuka, apapun yang terjadi, Bapak ambil Naya dulu. Jangan pikirkan saya. Rasman memegang bahu Miranda. Saya tidak akan tinggalkan ibu. Miranda menatapnya dengan mata berkaca. Saya tidak butuh pahlawan. Saya butuh Naya kembali. Rasman menggigit bibirnya. Namun ia tahu itu benar. Tiba-tiba, pintu gudang berderit terbuka. Cahaya lampu kuning masuk ke wajah seseorang yang berdiri di dalam. Berjas hitam. Kering meski hujan deras. Tersenyum dingin. Miranda. Datang juga. Miranda menatapnya dengan tatapan penuh api. Aku ingin anakku. Surya memiringkan kepala. Anakmu? Ia mengangkat alis. Atau anak sopir itu? Rasman mengepalkan tangan, tetapi Miranda memegang lengannya agar tetap tenang. Surya melangkah ke samping, memberi jalan pada seseorang dari belakangnya. Dan di sanalah Naya berdiri. Tangan kecilnya dipegang erat oleh pria lain. Matanya bengkak. Tas sekolahnya basah. Ayah. Suara Naya lirih, gemetar. Miranda meneteskan air mata. Nak. Surya tersenyum. Kalian ingin anak ini. Baik. Ia menatap Miranda. Tapi aku ingin sesuatu. Miranda menegakkan tubuh. Kau ingin folder itu. Baik. Aku akan buka di depanmu. Surya menggeleng. Tidak. Aku ingin sesuatu yang lebih. Ia menunjuk Naya. Aku ingin anak itu kembali ke tempat asalnya. Miranda menegang. Apa maksudmu? Surya tatap Rasman. Kuharap kau siap mendengar ini, sopir miskin. Rasman maju setengah langkah. Apa? Surya mendekat. Matanya tajam. Anak itu bukan hanya pewaris. Dia bukan sekadar anak hilang. Dia adalah bukti kejahatan ayah Arman. Ayahnya ingin harta jatuh pada garis perempuan, bukan pada anak kandungnya. Miranda memekik kecil. Surya, diam. Surya menoleh. Karena itulah anak ini dibuang. Agar dia tidak pernah kembali. Agar warisan tidak jatuh pada yang bukan darah laki-laki. Rasman tertegun. Bu, maksudnya? Miranda meneteskan air mata deras. Pak, benar. Naya bukan hilang karena penculikan semata. Dia dibuang oleh ayah kandungnya sendiri. Naya terisak. Ayah, aku bukan anak ayah. Suaranya pecah. Rasman langsung membuka kedua lengannya. Nak, darah bukan segalanya. Kau adalah hidup ayah. Kau adalah amanah dari Allah untuk ayah. Naya menangis pecah. Tangannya terulur ke arah Rasman. Surya mendengus. Cukup. Sekarang serahkan folder itu. Miranda membuka ponsel. Tangan gemetar. Namun sebelum ia sempat menekan tombol, brak! Seseorang menerjang Surya dari belakang. Pria itu jatuh keras ke lantai kotor gudang. Miranda dan Rasman tersentak. Seorang pria lain masuk. Tubuh besar. Basah kuyup. Nafas terengah. Itu mantan suami Miranda. Arman. Surya. Teriaknya.
Aku bilang jangan sentuh anak itu. Surya bangkit. Wajahnya berubah. Arman, kau seharusnya tidak datang. Arman menunjuk Surya dengan penuh marah. Kau hampir menghancurkan rencana kita. Anak itu harus hilang. Dia membawa warisan yang bukan haknya. Miranda menampar mulutnya sendiri. Tak percaya. Arman, kau mau hilangkan anak kita. Arman menatap Miranda dengan mata kosong. Dia bukan anakku. Dia ancaman. Naya menjerit ketakutan. Rasman mendekati Naya, meraih bahunya. Pakai anakku ancaman, Pak. Dia cuma anak kecil. Kenapa kalian tega? Arman menoleh ke Rasman dengan tatapan merendahkan. Karena orang miskin sepertimu tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan. Dan saat Arman hendak meraih Naya, brak! Rasman memukul wajah Arman sekuat tenaga. Arman terjatuh ke lantai. Miranda berteriak, Pak, bawa Naya. Rasman mengangkat Naya ke pelukannya. Gadis kecil itu menangis dan memegang baju Rasman erat-erat. Sementara Surya bangkit, hendak mengejar. Miranda berdiri di depan Surya dengan tubuh gemetar. Jika kau sentuh anak itu lagi, aku akan buka folder ini sekarang juga. Surya berhenti. Arman memegangi pipinya yang berdarah. Miranda, jangan. Miranda memuncratkan air mata. Wajahnya pucat. Aku tidak peduli lagi. Jika dunia harus tahu kejahatan kalian, biar tahu. Surya menegang. Arman membeku. Rasman berdiri di pintu. Naya memeluk lehernya erat. Miranda melangkah mundur, mendekati mereka. Pak, bawa Naya pergi. Tapi Bu, kita semua keluar. Sekarang. Mereka bertiga berlari keluar gudang. Surya tidak berani mengejar. Jika ia mengejar, folder itu akan dibuka. Jika folder dibuka, semua selesai. Di luar gudang, suara hujan seperti ribuan jarum yang menghantam tanah. Air mengalir di wajah Rasman dan Naya, menyatu dengan air mata mereka sendiri. Naya memeluk ayahnya semakin erat. Tubuhnya masih gemetar. Sudah, Nak. Ayah di sini. Tidak ada yang bisa ambil kamu lagi. Bisik Rasman sambil menutup mata. Seakan takut jika ia melepaskan pelukan itu, semuanya akan menghilang. Miranda berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Nafasnya berat. Dadanya naik turun. Ada guncangan hebat di wajahnya. Dan untuk sesaat ia menutup mulutnya agar tidak menangis lebih keras. Suara langkah kaki menghentikan semuanya. Surya muncul lebih dulu. Bajunya basah menempel di tubuh. Wajahnya masih dingin seperti biasanya. Di belakangnya, Arman berjalan perlahan. Tidak lagi sigap. Tidak lagi angkuh. Tidak lagi terlihat seperti pria yang merasa berkuasa. Arman berhenti tepat beberapa meter dari mereka. Hujan menutup wajahnya seperti tirai. Tetapi mata itu, jelas terlihat masih menyimpan amarah bercampur kekalahan. Miranda maju 2 langkah. Arman. Suaranya tegas, namun pecah. Arman menatapnya lama. Tidak berkata apa-apa. Miranda mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Naya yang masih memeluk Rasman. Suara Miranda pelan, namun setiap katanya menusuk. Itu, anak kita. Arman memejamkan mata sejenak. Hujan mengalir dari dahinya, seakan mencoba mencuci semua kesalahan masa lalu. Ketika ia membuka mata lagi, tatapannya sudah tidak sekeras sebelumnya. Miranda mendekat. Suaranya bergetar, tetapi isi katanya tajam. Kau sudah mengambil begitu banyak hal dariku. Dari hidupku. Dari masa depan anakku. Dari tahun-tahun yang seharusnya aku habiskan untuk membesarkan dia. Arman menunduk. Miranda melanjutkan. Suaranya semakin dalam. Tapi hari ini, lihatlah dia, Arman. Dia bukan lagi bagian dari permainanmu. Dia bukan alat untuk memperebutkan harta ayahmu. Dia bukan kartu terakhir untuk membuktikan kuasa. Dia hanyalah seorang anak yang hanya ingin pulang, yang hanya butuh dicintai. Arman menahan napas keras. Surya melihat ke arahnya, menunggu perintah seperti biasa.
Tapi untuk pertama kalinya, Arman tidak memberi perintah apapun. Miranda mendekat satu langkah lagi, hampir di depan wajahnya. Lepaskan dia, Arman. Biarkan dia hidup. Biarkan dia mengenal ayahnya, yang sesungguhnya. Arman menatap Rasman dan Naya. Ada sesuatu yang pecah dalam diri pria itu. Ia tidak lagi melihat ancaman. Tidak lagi melihat kekuasaan. Tidak lagi melihat warisan. Yang ia lihat hanyalah seorang anak, yang ketakutan, yang memeluk orang yang selama ini menjaganya. Dan ia sadar ia tidak pernah menjadi bagian dari hidup itu. Miranda berbicara sekali lagi. Kali ini lebih lembut. Kau sudah menangis untuk dirimu sendiri terlalu lama, Arman. Sekarang, sudahlah. Biarkan kami menjalani hidup kami. Arman menarik napas panjang. Suara itu berat, seperti seseorang yang sudah berlari bertahun-tahun dan akhirnya berhenti. Ia memalingkan wajah, lalu berkata pelan, hampir tidak terdengar. Aku menyerah. Surya menatapnya, bingung. Arman mengangguk pelan ke Surya. Sudah, kita pulang. Surya menurunkan bahunya, mengerti. Ia berjalan ke arah Arman dengan tatapan kalah. Arman menatap Miranda untuk terakhir kalinya. Hanya satu kalimat keluar dari bibirnya. Kalimat yang lebih jujur dari apapun yang pernah ia ucapkan. Jaga dia. Miranda menahan napas. Matanya berkaca. Arman berbalik tubuh. Melangkah pergi perlahan. Setiap langkah terdengar berat. Menyisakan jejak di tanah yang becek. Seolah seluruh masa lalunya ikut tergerus hujan malam itu. Surya mengikuti dari belakang. Tidak ada ancaman. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan. Hanya dua pria, yang akhirnya selesai. Dan di bawah hujan deras itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, kesunyian terasa seperti sebuah kemenangan. Setelah mereka pergi, hujan deras masih menyapu wajah Naya dan Rasman. Rasman memeluk Naya erat-erat. Nak, ayah di sini. Ayah tidak akan tinggalkan kamu. Naya menangis keras. Ayah, aku takut. Aku takut. Miranda jatuh berlutut di jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Anakku. Allah, akhirnya aku bertemu kamu. Nak. Naya memandang Miranda. Perlahan ia melepaskan pelukan Rasman dan meraih tangan ibunya. Bu, benar aku anak ibu. Miranda memegang wajahnya dengan dua tangan, menangis tak terkendali. Ia sayang, kau anakku, kau milikku, dan ibu tidak akan biarkan siapapun hilangkan kamu lagi. Naya menangis lebih keras, namun ketika Miranda mencoba memeluknya, Naya menoleh ke Rasman. Ayah, aku tidak mau jauh dari ayah. Miranda menatap keduanya. Air matanya semakin deras. Rasman menunduk dalam-dalam. Nak, ibu kamu sudah lama kehilangan kamu. Kamu boleh ikut ibu. Tapi Naya memegang tangan Rasman erat. Aku mau ibu. Tapi, aku tidak mau berpisah dari ayah. Miranda menutup mulutnya. Suara isaknya patah-patah. Pak Rasman. Ia berbisik. Mulai malam ini, kau tidak hanya sopir taksi miskin, kau keluarga saya. Rasman memandang Miranda dan Naya bergantian. Bu, saya cuma menjaga amanah yang Allah titipkan. Miranda mengusap air mata.